pakai kitab, nggak pakai guru, akhirnya bisanya nyalain mulu. Saya pernah sembahyang disalahin, lagi sholat. Saya sholat dipanggil, bang, abang tadi sholat baca usoliyah. Lah emang apa? Saya kata gitu, baca usoliyah hukumnya haram bang, nggak boleh, nggak ada aturannya baca usoli. Waduh, ini orang dalam hati ngajakin berantem nih. Baca usoli dibilang haram. Kita kalau mau sholat kan bu, sebelum takbir baca usoli dulu, bener kan? Ngadep kiblat, sebelum takbir usoli, mulut ngucap usolli fardol maghribi tsalatsa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi Allah. Tangan bergerak. Nah sambil ngomong Allah, hati ngikutin ngomong. Niat di hati, sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya abis takbir. Allahu akbar usolli fardul maghrib. Ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Bagaimana kalau yang nggak baca usoli, yang nggak ngapa-ngapa, waktu maghrib udah kepepet, langsung aja bu takbir, Allah, nggak pakai usoli lagi, niat di hati barengin, Allahu Akbar, sah. Kenapa? Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Baca usoli bukan rukun dalam sholat, bu. Bahkan kalau menurut saya nih bang, sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat yang ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu Allah, niatin barang di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya satu, masalahnya apa? Kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya Pak Ul. Secara hukum sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Cuman otak lu di mana? Kan begitu. Ada semua ilmunya ibu, benar? Kita tahu hukum Islam itu gampang, jangan digampang-gampangin. Kita ngaji fikih. Nih kita ngaji fikih nih. Ngaji nih Pok. Air kencing najis nggak Pok? Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma najis. Enggak. Air sperma enggak? Air kencing najis. Air kencing, air sperma, air kencing najis. Pertanyaannya, kenapa ketika keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Tapi kenapa ketika kita selesai kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima dulu pakai iman, akal main. Mana mainnya? Yang najis aja Pak Ustadz nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita dianjurkan diwajibin mandi hadas besar, apalagi yang najis. Kan begitu akal logika. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Pak Bu, kalau kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, kita sehari semalam kencing 10 kali, apalagi musim hujan beser mulu. 10 kali mandi berarti kira-kira pilek ampok meriang agak? Bener kan? Allah ngasih mudah kok. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Karena memang capek.
Emang kagak capek? Tenaga kekuras semua, kaki pada kiting ya. Wow, jangankan begituan po, kita bang kerja nih, berangkat pagi pulang sore, kan capek lelah gerah ya po, lemes, disiram pakai air mandi seger nggak? Sarap-sarap seger lagi semuanya. Begitu juga, begitu juga, begitu juga. Nih, hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Kadang ngajarin ilmu yang enggak. Ngajinya pakai internet, nanyanya sama guru, kan kagak nyambung. Pertanyaannya lain bu. Makanya kalau kita ngaji, insya Allah ada semua jawabannya kok, bener.